Halo semuanya, selamat datang lagi. Pernah nggak sih kalian ngeliat sekumpulan data, angka-angka yang acak-acakan gitu? Terus kepikiran, ini maksudnya apa sih? Hari ini kita bakal ubah data mentah yang kacau itu jadi sesuatu yang jelas dan berguna banget. Udah siap? Oke, yuk kita bedah materinya. Coba bayangin deh, kalian dikasih data kayak gini. Anggap aja ini nilai ujian, atau mungkin data penjualan, atau hasil survei. Pertanyaannya, kita bisa ambil keputusan apa dari sini? Jawabannya, hampir nggak ada. Serius, kita nggak bisa lihat tren atau pola apapun dari data yang masih berantakan begini. Lihat deh deretan angka ini. Ini tuh ya cuma sekumpulan angka aja. Mungkin kita bisa lihat mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Tapi kita sama sekali nggak bisa lihat polanya, trennya, atau di mana sih kebanyakan data ini ngumpul. Nah, ini dia titik awal masalah kita. Oke, mari kita kasih nama resmi buat masalah yang barusan kita lihat. Ini adalah tantangan paling dasar dalam analisis data apapun, berhadapan langsung dengan data mentah. Dan ini dia definisi formalnya. Menurut Spiegel dan Stevens, intinya data mentah itu ya informasi yang belum ada gunanya. Datanya sih ada, tapi ceritanya masih kekunci di dalam. Nah, tugas kita sekarang adalah ngebuka kunci itu dan ngeluarin ceritanya. Tapi tenang aja, ada loh satu langkah pertama yang simple banget, tapi powerful buat merapihkan kekacauan ini. Anggap aja ini fondasi buat ngertiin data kalian. Nah, ini dia alat dasar kita. Namanya tabel frekuensi. Konsepnya sederhana banget. Kita cuma perlu hitung, setiap angka unik itu muncul berapa kali sih di data kita, gitu doang. Dan jeng-jeng, lihat deh hasilnya. Tiba-tiba polanya mulai kelihatan kan? Kita bisa langsung tahu kalau nilai 60 dan 70 itu yang paling umum. Masing-masing muncul 8 kali. Nah, kejelasan kayak gini tuh penting banget. Seorang guru misalnya bisa langsung ngerti sebagian besar siswanya ada di level pemahaman mana. Coba bandingin sama daftar angka acak-acakan tadi. Beda banget kan? Ini dia momen aha pertama kita. Tapi tunggu dulu. Cara simpel ini ada batasannya juga. Ini manjur banget kalau kita punya banyak nilai yang sama atau berulang. Tapi gimana kalau datanya lebih bervariasi? Coba bayangin kita punya 100 data, dan 95 di antaranya itu angkanya beda-beda semua. Kalau gitu, tabel frekuensi kita jadinya bakal panjang banget, dan ya sama aja nggak gunanya kayak data mentah tadi. Jelas kita butuh strategi yang lebih cerdas. Nah, disinilah solusinya masuk. Daripada ngitungin satu persatu nilai unik, kita kelompokin aja datanya ke dalam rentang-rentang tertentu, atau yang disebut interval kelas. Ini teknik yang jauh lebih ampuh buat data yang sebarannya luas. Oke, sekarang kita bakal bongkar resepnya. Gimana sih cara bikin tabel yang bisa meringkas data kompleks jadi lebih bermakna? Ini adalah proses langkah demi langkah untuk menciptakan kejelasan. Jadi, ada 3 langkah utama nih. Pertama, kita harus tahu dulu data kita itu menyebar seberapa jauh. Kedua, kita putuskan mau dibikin jadi berapa kelompok. Dan yang ketiga, kita tentukan seberapa lebar tiap kelompoknya. Yuk, kita bahas satu-satu. Range atau rentang itu konsepnya gampang banget kok, cuma selisih antara nilai paling tinggi sama nilai paling rendah di data kita. Ini ngasih kita gambaran seberapa besar wilayah data yang harus kita rapikan. Oke, jadi untuk data kita, 90 dikurangi 55, hasilnya 35. Artinya, seluruh data kita itu tersebar dalam rentang 35 poin. Angka ini penting banget buat langkah kita selanjutnya, jadi inget-inget ya. Nah, sekarang kita harus mutusin mau bikin berapa kelompok. Kalau terlalu sedikit, detailnya jadi hilang. Kalau kebanyakan, malah jadi pusing sendiri. Untungnya, ada contekannya. Namanya aturan Sturges. Ini kayak resep buat nemuin jumlah kelompok yang pas. Nggak kebanyakan, nggak kedikitan. Dan buat data kita yang jumlahnya 35, rumusnya bilang 6 kelompok itu paling ideal. Jumlah ini pas banget buat menceritakan kisah data kita dengan jelas tanpa bikin jadi rumit. Langkah terakhir adalah nentuin lebar tiap kelompok. Gampang aja, kita tinggal bagi rentang, yaitu 35, dengan jumlah kelas, yaitu 6. Nah, dapatnya kan sekitar 5,8. Ini penting nih, kita bulatinya ke atas, jadi 6. Kenapa? Biar angka tertinggi kita, yaitu 90, pasti ke bagian rumah di salah satu kelompok. Dan tada, ini dia hasil akhir kita. Tabel distribusi frekuensi berkelompok yang udah jadi. Sekarang jadi jelas banget kan? Kita bisa lihat di mana sebagian besar nilai siswa itu ngumpul. Inilah puncak dari kerja keras kita. Data yang tadinya amburadul, sekarang jadi terorganisir dengan cantik.
Oke, datanya udah rapi. Keren. Tapi, terus kenapa? Nah, bagian paling serunya justru sekarang. Pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa kita jawab dengan data yang udah rapi ini? Yuk kita gali lebih dalam lagi. Nah, di sini ceritanya jadi makin menarik. Dengan frekuensi kumulatif, kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan keren kayak, berapa sih siswa yang nilainya di bawah 73? Atau, ada berapa siswa yang dapat nilai 80 ke atas? Ini dua cara yang super ampuh buat ngelihat akumulasi data. Dan yang terakhir, ada frekuensi relatif. Ini mengubah angka-angka hitungan tadi jadi persentase. Jadi daripada bilang, 5 siswa dapat nilai antara 85 dan 90, kita bisa bilang, 14% dari seluruh siswa dapat nilai antara 85 dan 90. Ini gunanya buat apa? Buat ngebandingin. Misalnya kita bisa bandingin performa kelas ini dengan kelas lain yang jumlah siswanya beda. Jauh lebih gampang kan bilang 14% siswa dapat nilai A, daripada ngebandingin 5 dari 35 siswa dengan 7 dari 50 siswa. Jadi lebih fair. Jadi, dari deretan angka yang kacau balau, kita berhasil membangun sebuah tabel yang terstruktur dan bisa bercerita. Kita udah belajar cara merapikan, mengelompokkan, dan menganalisis data untuk menemukan pola. Sekarang, giliran kalian. Lain kali kalian berhadapan sama sekumpulan data, coba tanya diri sendiri. Cerita apa ya yang lagi ngumpet di dalam data ini?